Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah azza wa jalla an sifat ibadir rahman walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Para hadirin ikhwati iman yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pengabdian, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan kuasa, pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, hingga kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentunya kita semuanya berharap dan berdoa mudah-mudahan segenap amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan untuk junjungan kita, tauladan kita, pemimpin kita, Nabi yang sudah berjuang menyebarkan Islam ini kepada kita semuanya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khatib senantiasa mengajak kita semuanya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin khatiman rahimakumullah. Tema khutbah yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah al-mudawamatu 'alal amali shalih, yaitu menjaga ritme konsistensi dalam beramal saleh. Para hadirin khatiman rahimakumullah, apa maksud dengan al-mudawamah? Kata al-mudawamah itu berasal dari dawama yudawimu mudawamatan, yang artinya adalah merutinkan, membiasakan. Artinya bahwa mudawamah ini setahap lebih tinggi daripada sekedar melaksanakan. Dan bukan mudawamah kalau kita melaksanakan amal soleh sekali atau dua kali atau kadang-kadang atau napi kakapengan, bukan. Karena yang maksud dengan al-mudawamah itu adalah membiasakan, merutinkan, memaksakan diri untuk terus mengamalkan amal-amal soleh dan jangan sampai absen dari amal soleh tersebut. Oleh karena itu para ulama mengkategorikan al-mudawamah itu ada setingkat lebih tinggi daripada sekedar mengamalkan amal soleh. Kenapa? Karena banyak orang yang mampu melaksanakan amal soleh sekali dua kali, tapi tidak banyak orang yang mampu mendawamkannya, membiasakannya, merutinkannya. Banyak orang yang mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid sekali dua kali, tapi sedikit sekali yang mampu bertahan menjaga sholat berjamaahnya di masjid setiap waktu. Banyak orang yang mampu membaca Al-Quran sekali dua kali, tapi sedikit yang mampu merutinkannya. Makanya makna dari mudawamah itu adalah upaya ikhtiar agar kita terus menjaga amal soleh, ritme konsistensi amal soleh. Kemudian yang kedua, apa yang maksud dengan amal soleh? Kita semuanya tahu bahwa ada dua syarat terpenuhinya amal soleh. Pertama, bahwa amal tersebut harus didasari karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan karena ria, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin didengar. Dan yang kedua, amal tersebut harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan amal yang seperti inilah yang diupayakan untuk dirutinkan. Para hadirin khotiman rahimakumullah, kenapa kita harus membiasakan amal soleh? Pertama, karena amal yang terbaik itu adalah amal yang diamalkan oleh seseorang secara konsisten. Rasulullah SAW pernah ditanya, menurut riwayat Ibunda Aisyah, su'ilan Nabi SAW ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi menjawab, adwamuha wa in qalla, yaitu amal yang senantiasa dilaksanakan secara konsisten, kontinu, tanpa terputus, meskipun amal tersebut sedikit. Ketika seseorang mengamalkan amal soleh, apakah ada apresiasi? Ada. Setiap seorang melaksanakan amal soleh itu akan dilipat gandakan dari mulai 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Tapi ada yang lebih tinggi derajatnya. Karena amal ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mencintai orang yang melakukannya. Amal seperti apa? Yaitu amal yang dilaksanakan secara kontinu, secara konsisten, meskipun sedikit. Makanya kalau diterapkan dalam infak misalkan, mana yang lebih besar? Infak 1 juta tapi sekali, dengan infak harian yang hanya sederhana, sekitar 2.000 atau 1.000 bahkan, atau 5.000, tapi konsisten, tiap hari tidak lepas. Per hari 2.000, besoknya 2.000, lusanya 2.000, besoknya lagi 2.000, terus 2.000. Pas hari Jumat 10.000, pas bulannya 20.000, kemudian, tapi tidak terputus. Maka jawab Nabi bahwa amal yang terbaik itu adalah yang dijaga secara konsisten, meskipun sedikit. Oleh karena itu para hadirin ikhwati iman rahimahullah, Allah menyebutkan bahwa di antara ciri ibadur rahman dalam surat Al-Furqan, di antaranya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang yang disebut ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, itu adalah orang yang senantiasa infak, tapi tidak berlebihan, juga tidak terlalu menahan. Kenapa infak tidak boleh berlebihan? Khawatirnya infaknya kali bro-broan isu berhenti. Itu yang dikhawatirkan. Karena di antara ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang konsisten dalam berinfak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menjaga ritme konsistensi infak, tidak pernah lepas dari infak. Baik dalam keadaan ada, atau dalam keadaan papa tidak punya. Jangan seperti ini, ketika punya bro-broan, ketika tidak ada, tidak memaksakan. Tidak seperti itu. Makanya ketika punya tidak terlalu lebar infaknya, tapi ketika tidak punya pun tidak terlalu ditahan, tidak terlalu dipersempit, tapi senantiasa menjaga konsistensi infak. Dan itulah ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak pernah absen dalam beramal soleh. Kemudian para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kenapa juga kita harus konsisten dalam beramal? Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu mencontohkan kepada kita kalau beramal itu tanpa putus Rasulullah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza amila amalan asbatahu. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengamalkan suatu amalan, Rasul tidak pernah memutuskan amalan tersebut, tidak pernah absen, tidak pernah luput. Witirnya Nabi tiap hari, saum Seninnya Nabi yang sunat tiap hari, rawatibnya tiap hari, infaknya tiap hari, tidak pernah terputus. Jihadnya Nabi tiap hari, dakwahnya Nabi tiap hari, romantisnya Nabi kepada keluarga tiap hari, tidak pernah terputus. Begitulah contoh Rasulullah SAW. Berarti evaluasi terbesar hari ini kita yang merasa diri masih jauh dari amal soleh,
kemudian kalaupun beramal masih kena kakapengan, maka ini harus menjadi PR besar bahwa kita harus membiasakan amal tersebut. Para hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, apa buah dari konsistensi dalam beramal? Kita tahu bahwa yang namanya upaya untuk membiasakan itu pasti sangat berat, pasti sangat sulit. Tapi perlu diketahui beratnya itu di awal. Karena seseorang kalau sudah terbiasa mengamalkan amal soleh, nanti kebiasaannya yang akan mengatur ritmenya. Kata para ahli bijak mengatakan, make your habit and then habit make you. Buatlah satu kebiasaan karena nanti kalau sudah terbiasa, kebiasaan itu yang akan mendorong kita semuanya melakukan perbuatan tersebut. Seperti lokomotif, seperti kendaraan, seperti mesin, putaran pertama itu pasti berat. Tapi kalau sudah melaju begitu kencang, dilepas gas lagi maju sorangan. Nah, inilah fungsi dari beramal soleh, menjaga ritme, konsistensi amal soleh. Bahkan ketika amal soleh sudah terbiasa dijaga rutin, nantinya ketika kita ketinggalan sekali saja, ada yang hilang dalam hidup itu. Naonnya, lupa naon, saya hari ini kayaknya ada yang hilang. Oh, tak akan infak hari ini. Begitu. Jadi manfaat dari konsistensi amal soleh itu adalah mendorong kita untuk mengamalkan amal tersebut, dan akan sangat terasa mudah. Beda dengan orang yang jarang. Orang yang jarang membiasakan tentu akan terasa berat untuk melaksanakan amal soleh. Kemudian yang kedua, para hadirin ikhwati iman rahimahumullah, bahwa kelebihan bagi orang yang senantiasa menjaga konsistensi amal soleh, ketika suatu hari yang bersangkutan sakit misalkan karena udur syar'i, atau yang bersangkutan bepergian dalam posisi safar, sehingga kebiasaan-kebiasaan amal soleh yang biasa dia lakukan ternyata luput karena tidak keburu atau tidak mampu, maka kata Nabi, orang tersebut masih mendapatkan pahala amal soleh meskipun amal soleh itu tidak dikerjakan. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang yang biasa melaksanakan amal soleh kemudian suatu hari dia sakit, atau dia safar, maka akan ditulis baginya pahala amal soleh tersebut meskipun tidak dikerjakan karena udzur syar'i tersebut. Ini kelebihan. Beda dengan orang yang tidak membiasakan amal soleh. Kada biasa lagi kerjaga datara ka masjid, kegering hayang pahala ka masjid, mau bisa temati. Orang akan diberikan pahala sholat berjamaah di masjid ketika dia sholat di rumah dalam keadaan sakit. Kapan? Ketika sehatnya terbiasa ke masjid. Tapi kalau ketika sehatnya jarang ke masjid kemudian mendapatkan pahala, ini tidak bisa. Jadi kapan seseorang akan mendapatkan pahala yang sama ketika dia luput dari suatu amal soleh? Kalau ketika sehatnya, atau kalau dia ketika mukimnya dia terbiasa melaksanakan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa syuhamatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di antara manfaat yang lain ketika kita membiasakan merutinkan amal saleh, bahwa amal soleh yang dilaksanakan oleh kita semuanya, dibiasakan oleh kita semuanya, itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan pelaksanaan ibadah-ibadah wajib kita. Contoh dalam hadis bahwa yang pertama kali akan dihisab di yaumul qiyamah itu adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumul qiyamati shalah. Kemudian nanti akan dicek salat kita, itu akan dicek apakah pelaksanaan salat kita yang fardu itu lengkap, sempurna atau ada kekurangan. Kalau misalkan ternyata ada kekurangan, Allah memerintahkan kepada para malaikat, apakah dia punya amal sunat yang dibiasakan? Apakah dia biasa melaksanakan sholat sunat rawatib?
Apakah dia biasa melaksanakan sholat sunat witir? Apakah dia biasa melaksanakan sholat sunat mutlak dan seterusnya? Nanti sholat sunnah yang biasa dirutinkan ini, itu akan menambal kekurangan amalan wajib kita. Termasuk saum-saum sunnah, termasuk sedekah-sedekah sunnah, itu akan menambal kekurangan-kekurangan dari saum yang wajib ataupun sedekah yang wajib seperti zakat. Kemudian para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, apa manfaat lain dari kita merutinkan amal soleh? Ternyata amal soleh bisa mengeluarkan kita dari himpitan ujian. Karena orang yang kenal Allah ketika dalam keadaan senang, ketika dalam keadaan ada, kemudian senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya ketika dia dalam keadaan sulit. Ini seperti yang pernah dialami oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah ditelan oleh ikan paus. Kemudian Nabi Yunus dalam perut ikan tersebut kemudian muhasabah, mengevaluasi diri, introspeksi. Ya Allah, kenapa aku diuji dengan ditelan ikan paus yang mungkin saja ujian ini tidak pernah dialami oleh manusia manapun. Beliau tidak menyalahkan takdir, tapi beliau mencari apa kesalahannya sampai pada kesimpulan beliau salah karena telah meninggalkan umatnya. Saat itulah beliau tidak berhenti berdoa, merutinkan doa. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pertanyaannya, apakah Nabi Yunus itu sekali berdoanya? Tidak. Ternyata Nabi Yunus membiasakan berdoa. Karena amalan yang bisa dilakukan oleh beliau adalah hanya berdoa waktu itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus mendawamkan berdoa, konsistensi dalam berdoa, yang pada akhirnya Allah memuntahkan Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari ikan paus. Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalaulah Nabi Yunus berdoanya cuma sekali, kakapengan, tidak merutinkan berdoa, tidak mendawamkan berdoa, tidak mendawamkan amal soleh, maka mungkin saja kami tetapkan Nabi Yunus tetap berada dalam himpitan perut ikan paus. Tapi karena Nabi Yunus senantiasa mendawamkan doa, mendawamkan amal soleh, maka itulah yang mengeluarkan Nabi Yunus dari himpitan yang beliau alami. Itulah para hadirin ikhwati Allah, alasan kenapa kita harus mendawamkan amal soleh. Karena banyak cara Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi kekurangan kita, mengangkat derajat kita, kemudian mengeluarkan kita dari berbagai macam ujian jika kita memiliki amal yang kontinu, amal yang konsisten. Barakallahu fiikum wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah ini kepada kita semuanya, wabil khusus dalam mengamalkan amal-amal yang saleh dan menjauhi amal-amal yang dilarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna husnal khatimah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.